Shalom, jemaat yang terkasih, kita akan memulai acara ibadah kita di minggu pertama setelah Trinitatis. Kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Kita bernyanyi. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia dalam domba yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami,
supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi dan junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasnya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita, tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat 13. Demikian firman Tuhan, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah makan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19 dengan terpaksa, kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala kejahatan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahnya harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Padanya aku
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Shalom. Warta jemaat minggu kita pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu minggu yang pertama setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita ialah jauhilah ketamakan atau pasiding ma hamok kuson. Yang kedua, ibadah online HKBP Sendawar. Gereja kita telah menyediakan ibadah online melalui YouTube masing-masing dan mengikuti ibadah online yang disediakan oleh gereja kita. Dan kita memakai acara ibadah yang sesuai yang sudah dibagikan oleh penatua dari tiap sektor masing-masing. Yang ketiga, ibadah minggu di rumah. Ibadah minggu pertama setelah Trinitatis, Minggu 14 Juni 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah minggu kedua setelah Trinitatis, yaitu Minggu 21 Juni 2020, dilaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Yang keempat, tata ibadah untuk minggu depan, Minggu yang kedua setelah Trinitatis tanggal 21 Juni 2020, kita memakai tata ibadah bahasa Batak. Yang kelima, warta keuangan. Warta keuangan gereja kita bisa dibaca di warta gereja yang sudah dibagikan dalam bentuk file melalui WA grup sektor masing-masing. Jika ada kesalahan dalam warta gereja,
bisa disampaikan kepada penatua di tiap sektor masing-masing. Yang keenam, jemaat yang berulang tahun tanggal 8 hingga tanggal 14 Juni 2020, Perhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Tevi Borusitorus atau Nyonya Y. Sitompul dari sektor 1. Yang kedua, Heni Borusitungkir dari sektor 3. Yang ketiga, M. Boru Panjaitan atau Nyonya L. Sirait dari sektor 2. Yang keempat, M. Boru Lumanggaul atau Nyonya Situa BD Sihombing dari sektor 1. Yang kelima, HA Boru Panjaitan atau Nyonya S. Hasibuan dari sektor 3. Yang keenam, Franz Marpaung dari sektor 3. Yang ketujuh, J. Hasibuan dari sektor 3. Yang kedelapan, SM Boru Gultom atau Nyonya M. Panjaitan dari sektor 3. Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga keluarga mereka. Demikian warta jemaat untuk minggu kita pada hari ini. Kita satukan hati, martangi yang mahita. Debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dohot hamuliation, dohot hasangapon hamuliaon hupasahat tami tuadupan mo ali Tuhan. Alani holong ni roham do namanok tong huhilalahami di ngulu nami si ganupari. Uben natuk hami sianarinoksal pusahat tu sadarion di bagasan pangaramotiommu. Ali Tuhan di sadarion di mingguon ali Tuhan rodo hami marpungu di bagas nami be ganup marsada-sada. Pos rohanami Tuhan di minggu namion ali Tuhan narodo ho di tonga-tonga nami. Jala pos rohanami Tuhan na jalo ommu do pujion nami di guarmu. Mauliati madihole Tuhan. Di gijang ni saluhut Tuhan di hahurangan nami. Mangido jala mangelek kami le Tuhan. Jumulu urasi sesadu sa pangalosyon nami. Asaw nang tarabat pasu-pasu na lau silionom mudope di ngulu nami. Muliati madihole Tuhan suaksoni na satokin namin ali Tuhan bigon nami hatam na badiay marhite na posom. Alanili Tuhan buka marohad ho pikiran nami. Asa hujalo hami hatami doho denggan. Jala uhulahu kami dingulu nami si ganupari. Tau may Tuhan hatam na badiay gabi sulu-sulu nami dinaholom. Jala paniur dinagola pali Tuhan. Muliati madisa sudi na holong ni roham na tuktong manarihok kami. Songoni manangali Tuhan, dia karwasmu na marulang tahun di sadarion, pos dorohanami, marhite umur na gajang dilihok ko di nasida le Tuhan, lam tabba maholong ni rohani nasida, laho mamuji pasangapon guarmu na marmuliay. Songoni manangali Tuhan, bonon nami mamuse Tuhan, akarwasmu na di bagasan parsahitan ale Tuhan. Upasahat tami maparjolo tuhole Tuhan, asa homa na mga lehon hahipason, marhite uba na pinangan na. Tarlumobi ale Tuhan ruas nami ima inang nyonya hasibuan borugul tomale Tuhan na di bagasan parsahiton nungain. Hupasahat tami matutangamu Tuhan. Asa pargugoy mauba na pinangan ni inanamion ale Tuhan. Asa tumibuhi pas pamatang na. Asa buhay Tuhan marlas ni rohami laho pasangapon guarmo na marmuliay. So ni depele Tuhan nang diak karwasmu na mga lulipar karejuan. Hupasahat tami matutangam mo le Tuhan. Asa ho matuktong Tuhan na mga lehon agka dalan ni parkarejuan diak karwas mo le Tuhan. Nasay mangidwa le Tuhan ditangyang ni nasida. Asa hape Tuhan na pinarsita ni rohana Tuhan rosian bonapasugit. Mga luluyak kang ngulungulu tu pangaratuanon. Buhay masikop Tuhan di ngulu ni nasida. Jala tao ma Tuhan benon nami ipasangapon guarmo na marmuliay. Mauli ati madihole Tuhan suaksoni nang di parmingguan nami pele Tuhan. Takas do di boto hole Tuhan. Di ari-ari naksalpu sa hatu tikyo na le Tuhan. Parmingguan nami di patupahami do di bagas nami ganup marsada-sada ale Tuhan. Di bagas ni ruas masing-masing ale Tuhan. Alani Tuhan,
upasahat tami mamu setu hadapanmu. Asa anggia boy hami marpungu titik-titik kinamangi Tuhan di joromon. Asa sadar rohanami Tuhan lah pasangapon guarmu namar muliai. Tung matcai si hol si tutur rohanami Tuhan boy marpungu. Doho akka saha porsiaon dihuria mona le Tuhan lah mamuji pasangapon guarmu namar muliai. Alani Tuhan say tangi homatang yang nami. Say salpu homa Tuhan sahit pandemi COVID-10 sian portibiona le Tuhan asa marlas ni roha hami le Tuhan. Sok sunguni nang le Tuhan dak kapamarita nami Tuhan. Say toktong mahona mga lehon semangat dinasida bisuk gugulas ni roha Tuhan dinalaho memajuhon bangso nami ona le Tuhan. Molope akka situasi namasa sonareo na le Tuhan. Unang paluas na sida le Tuhan galeha porsyon na. Alelam tabaya pagugo Tuhan ha porsyon ni nasida. Asa margugo na sida Tuhan laho pature-turehon akka rakyat na le Tuhan. So nido pele Tuhan di hahurangan nami. Upasahat tami toktong tuho Tuhan. Say jumulu Tuhan urasi hahurangan dosa pangalasyon nami. Asa tarjalo hami holong ni roham na laho silihonom mudo pele Tuhan di ami. Mauliate gudang mahupasahat tami tuho le Tuhan. Asa nga pumadi guarmu. Amin. Kita bernyanyi. Aku temukan dasarku, tempat tetap jangkarku. Kekaya Bapa Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan di ibadah kita, ibadah minggu pertama setelah Trinitatis, didasarkan pada Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya,
apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kubaca umpama ini beberapa hari yang lalu, umpama ini yang dikatakan Yesus itu sering muncul dalam kehidupan kita. Ketika uang sudah banyak, tanah banyak, molo halak Batak, tano nama hiang, tano nama raek, harta banyak, dan umur juga sudah banyak, maka timbullah dalam hati, selesailah nyari uang ini bah. Untuk sekarang menikmatilah dulu, senang-senanglah dulu. Toh duit sudah banyak, ngapain lagi capek-capek? Dengan orang tua juga sering begitu. Anaknya 8, semua sarjana, semua sudah bekerja, semua sudah menikah dan punya anak. Sehingga anaknya pun berkata, "Mak, Pak, ngapain lagi kerja ke ladang? Kami sudah kerja. Anak-anakmu sudah menikah, berkeluarga. Toh tinggal bilang saja kok, senang-senanglah dulu. Jalan-jalan ke rumah anakmu ini, 1 bulan di Siakangan, 1 bulan sipai 2, sipai 3, sipai 4. Nikmatilah dulu hasil jerih payahmu." Kira-kira begitu. Saya juga mau ngomong ke orang tua begitu. Sudahlah Mak, kami kan udah kerja, semua udah sarjana, senang-senanglah dulu. Ngapain lagi ke ladang? Hitung-hitungan logika kita sering begitu. Kalau sudah banyak uang, nikmati sendiri. Ternyata firman Tuhan kita pada saat ini berkata beda. Apa yang kita tanam selama kita hidup, apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini, apakah kita mencari banyak dan sebanyak-banyaknya hanya untuk diri kita sendiri, lupa waktu, lupa dengan orang-orang di sekitar kita, lupa dengan keluarga, orang tua, lupa dengan tetangga, saking fokusnya mencari untuk diri sendiri.
molo dihita di dok holan na makkais mahulon na om. Say holan na makkaisom matorus gabe lupa tuaka na humalia. Hanya fokus mencari sebanyak-banyaknya. Yang penting dapat untuk dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita hanya mencari untuk kita sendiri dan lupa dengan orang-orang sekitar, lupa apa yang kita perbuat selama kita hidup ini, jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, "Hai orang kaya yang bodoh, dia hanya mencari, terkumpullah banyak, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, dan dia lupa menanam kehidupan yang indah dari Tuhan." Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, "Hai orang bodoh." Makanya Bapak Ibu, jadilah berkat sekecil apapun itu. Jadilah berkat. Di Palestina ada 2 perairan yang sumbernya satu. Perairan di Palestina ini namanya pertama itu Danau Galilea. Yang kedua, biarpun namanya Laut Taberau, itulah namanya, tapi itu sumbernya juga sama. Danau Galilea sumbernya sama, yaitu dari Sungai Nil. Jadi Sungai Nil ini sumbernya mengairi Danau Galilea, mengairi Laut Taberau. Jadi Laut Taberau itu kalau kita lihat di peta, dia bukan laut lepas, tapi itulah namanya, Taberau. Satu sumbernya Sungai Nil. Tetapi Bapak Ibu, 2 perairan ini, Danau Galilea dan Laut Taberau, bisa juga dikatakan Laut Mati, keadaannya berbanding terbalik padahal sumbernya satu. Danau Galilea itu banyak kehidupan. Kalau kita ingat cerita bagaimana Yesus menjumpai murid-murid yang pertama, Simon, mereka menjala ikan. Jadi banyak di sana ikan. Banyak pohon-pohonan yang tumbuh di sekeliling danau. Ada kehidupan. Orang-orang juga banyak ke sana untuk berwisata. Jadi Danau Galilea ini, dia menerima aliran sungai dari Sungai Nil, kemudian dia mengalirkan airnya ke daerah-daerah lain. Tetapi kalau Taberau ini dari Sungai Nil sampai ke Taberau tak ada kehidupan di situ. Kadar garamnya tinggi. Jadi Taberau ini tidak mengaliri air yang dia terima dari Sungai Nil. Jadi dia hanya menampung, dan menampung. Tidak mengalirkan ke daerah lain. Tetapi Galilea beda. Dia terima, dialirkan. Sehingga kehidupan banyak. Taberau beda. Dia terima tapi hanya ditampung. Tidak dialirkan ke daerah lain. Galilea, dia menerima air lalu menyalurkan. Taberau, dia menerima air, tidak menyalurkan, hanya menampung. Ada satu renungan yang begitu bagus untuk kita terima Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini kita jangan hanya menampung. Jangan hanya menampung terus. Kita juga harus bisa jadi berkat kepada orang lain. Songon namar hosai
marho sama johamu terus. Aledang di paharuar. Olo do pultak si hubiono. Laos mitop. Jadi molo marhosa ikut di paharuar do muse. Jadi molo tahilalado gok pasu-pasu dihita sotung ditampung marutasan no. Haida. Gawe songonima. Jadi ikon menyalurkan. Jadi berkat bagi orang lain. Ido ngolu nina porsea. Sotung do dido debatatu hita amanginang. Wahai kamu orang kaya yang bodoh. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri. Hanya menampung. Kalau orang yang begini biasanya susah mengenal bagi-bagi. Hanya kali-kali, tambah-tambah, apalagi kurang janganlah, kira-kira begitu. Apakah uang yang membuat kita bahagia? Firman Tuhan berkata jelas dalam teks kita ini bahwa bukan itu yang membuat kita berbahagia. Kalau kita lihat bagaimana orang kaya itu, wah, inilah waktunya untuk senang-senang. Kuperbesarlah lumbungku ini karena biar muat lagi lebih banyak. Tetapi Tuhan mengatakan malam ini juga jiwamu akan kuambil. Ya domar carita. Sahala ama gok kepenga cuman dilu dapokna sianna sodalarna. Bukti Bapak Ibu, apakah uang itu yang menjadi kebahagiaan? Ternyata inilah. Banyak duitnya, cuman karena bersumber dari yang bukan jalannya, jadi dia takut diperiksa karena dia juga dicari-cari orang. Banyak duit. Sampai disimpan di perut. Dia makan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tak senang. Selalu khawatir. Ternyata uang itu bukanlah sebagai patokan untuk kehidupan kita. Apakah dia bahagia? Saido imana mahul soad doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang diumpamakan oleh Yesus Kristus, agar kita menjauhi ketamakan dan menjadi saluran berkat sekecil apapun itu. Kalaupun kecil yang kita beri, yang kita sampaikan kepada orang lain, mari ingat bagaimana Yesus ketika ada perempuan janda itu memberikan yang kecil, tetapi Tuhan menghargainya. Apa yang kita terima, jadilah untuk berkat kepada sesama kita. Asa sitong jala toho matutu nanido nitu hatta. Setiap orang percaya itu diberkati untuk menjadi berkat. Jangan sampai Tuhan mengatakan, wahai orang kaya yang bodoh. Jangan sampai hanya memikirkan diri sendiri dan terus memikirkan diri sendiri. Hitung-hitungan logika manusia itu selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Tetapi kita diajari untuk menerima firman Tuhan dan mau mengalahkan sifat logika manusia ketika hidup dalam kasih. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami agar kami tidak bodoh, hanya memikirkan diri sendiri, hanya menerima, sulit untuk memberi. Ya Tuhan, sering kami lebih fokus pada hitung-hitungan logika kami. Tetapi biarlah Roh Kudus menuntun kami orang percaya bahwa berkat yang daripada-Mu selalu tersedia bagi orang yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam memberi kepada orang lain. Dan benarlah kami menerima berkat daripada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan HKBP Sendawar di setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhanlah yang menyertai. Berkati keluarga-keluarga setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati anak-anak dari kecil sampai yang besar. Tuhanlah yang melindungi kami dari segala mara bahaya. Terlebih pada keadaan kami saat ini, di mana masih terjadi pandemik COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, jauhkanlah ini Tuhan, dan biarlah pandemi ini selesai segera agar kami bisa hidup normal, terlebih yang rindu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, berkati juga jemaat Tuhan yang bersuka cita. Begitu juga dengan yang sedang bersedih, berikan penghiburan. Berikan kesehatan Tuhan yang sedang sakit, di mana jemaat Tuhan inang Nyonya Hasibuan Borugultom. Pada hari ini Tuhan yang dirawat di rumah sakit. Ya Allah Bapa, berikanlah kesembuhan kepada inang tersebut melalui pengobatan, melalui obat yang beliau konsumsi. Kuatkan juga keluarga Tuhan untuk merawat inang yang sedang sakit tersebut. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bersukacita atas bertambahnya umur kelahiran maupun umur pernikahan. Semakin berlimpahlah Tuhan berkat-berkat yang Kau berikan kepada jemaat-Mu. Di atas segala permintaan kami itu, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan. Seluruhnya tidak
saja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudara-saudara, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyediakan bekal hidup kami di dunia dan di surga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.